Garis lurus mempersembahkan. Beberapa penyebab seseorang mudah marah, faktor fisik sampai masalah kesehatan mental. Kemarahan adalah salah satu bentuk emosi ketika seseorang bereaksi terhadap situasi negatif. Kemarahan sebenarnya memotivasi orang untuk mencari solusi atas masalah atau mengungkapkan keprihatinan mereka. Namun, jika konflik yang sering menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, kemarahan yang cepat dapat menjadi masalah. Sebelum membahas mengapa seseorang mudah marah, simak penjelasan berikut tentang apa yang terjadi pada tubuh saat marah. Mayo Clinic melaporkan, orang yang marah sebagai respons terhadap situasi negatif melepaskan hormon yang disebut adrenalin. Setelah itu otot-otot tubuh menegang, detak jantung meningkat, dan tekanan darah meningkat. Pada kondisi ini wajah dan telapak tangan menjadi merah dan memerah. Kemarahan adalah bentuk emosi, ketika seseorang bereaksi terhadap situasi negatif. Kemarahan sebenarnya memotivasi orang untuk menemukan solusi atas masalah atau untuk mengungkapkan keprihatinan mereka. Mengutip dari Medicinet, berikut beberapa cara untuk mengekspresikan kemarahan. Berteriak, memaki, menggertak, mengumpat, atau ancaman. Memukul orang lain, melempar barang, melukai barang di sekitar mereka dan menyakiti diri sendiri. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap kemarahan. Namun, kemarahan apapun bisa menjadi masalah jika tidak dikelola dengan cara yang sehat. Penyebab orang mudah frustasi. Penyebab utama kemarahan pada orang umumnya adalah perasaan yang diremehkan, dianiaya, disakiti, diancam, diserang, tidak mencapai tujuan, merasa frustasi, tidak berdaya atau putus asa. Selain kondisi tersebut, faktor fisik dan mental juga bisa jadi penyebab mudah marah, antara lain. 1. Kurang tidur. Masalah ini membuat orang sulit menghadapi emosinya. 2. Gangguan kecemasan. Masalah kesehatan mental ini dapat menyebabkan iritabilitas eksplosif tanpa pemicu yang jelas. 3. Depresi. Mudah marah dan suasana hati sering berubah-ubah, bisa jadi gejala orang terkena depresi. 4. Gangguan obsesif-kompulsif, OCD. Iritabilitas bisa menjadi gejala OCD. 5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Gangguan perkembangan saraf ini ditandai dengan hiperaktif, mencari perhatian, impulsif, dan mudah tersinggung. 6. Oppositional Deviant Disorder, ADD. Umumnya terjadi pada anak usia sekolah, gangguan perilaku ini dapat membuat anak memberontak, membangkang, dan mudah tersinggung. 7. Gangguan bipolar, masalah kesehatan mental ini ditandai dengan sifat lekas marah, agresif, dan perubahan suasana hati jangka pendek. 8. Gangguan eksplosif intermiten. Orang dengan gangguan ini rentan terhadap lekas marah, agresi fisik, dan keinginan untuk menggunakan kekerasan. 9. Gangguan kepribadian borderline. Borderline personality disorder ini mudah mengganggu pasien saat merasa diabaikan. 10. Gangguan disforik pramenstruasi, lekas marah dan perubahan suasana hati yang ekstrim, juga dapat terjadi ketika wanita mengalami perubahan hormonal sebelum menstruasi. Siapapun yang merasa kewalahan, dengan mengendalikan dan mengelola iritabilitas, mereka disarankan harus menemui dokter spesialis yang profesional, guna untuk menangani kesehatan mental. Hal ini karena kebiasaan lekas marah dan kemarahan yang tidak terkendali, akan mempengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka dan cenderung memicu kekerasan. Sehubungan dengan itu, kebiasaan ini tidak sehat secara fisik, karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit MAG dan stroke. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan nyalakan tombol lonceng, agar kami lebih semangat membuat video yang lain. Terima kasih sudah menonton.